Nah, saya ulangi lagi, ini dicatat ya. Tulisan saya bagus sekali. Nah, ada dua kata penting di sini, ya. Ada dua kata penting di sini. Yang pertama itu adalah pola, ya, di pola. Yang kedua itu adalah ya, kerajaan Allah atau sorga, ya. Sama sebetulnya. Nah, ini harus kita mengerti dulu ini. Nah, ini ada Kompas kita bilang, ada salah satu pelayan bilang, kita mau suka teori. Nah, ini memang harus dialami. Jadi kalau kita cuma teori, ya. Nah, kata kerajaan. Nah, kita harus pahami dulu ini, kata pola ini. Apa arti pola itu? Nah, kata pola itu dalam bahasa Yunani, Ibrani, ya, Ibrani, ya. Ibrani itu tafnid. Tafnid itu artinya adalah, kalau dalam secara harafiah itu blueprint, atau blueprint itu cetak biru. Blueprint. Saudara paham arti cetak biru? Nah, arti dari kata tafnid ini kalau dalam itu dikatakan blueprintnya atau cetak birunya. Itu artinya adalah rancangan. Rancangan atau desain Allah ini desain kekal, ya, kekal Allah bagi manusia, ya. Manusia di sini itu yang saya sudah khotbahkan kemarin itu. Ini Adam atau the man of God. Nah, ayat yang paling kita tahu itu adalah Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Ya. 27. Ini rancangan Allah. Ya. Ayatnya bilang begini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini rancangan Allah. Ini tafnidnya itu di sini. Tafnidnya itu gambar. Sebetulnya ada kaitannya dengan gambar dan rupa. Ini. Gambar dan rupa Allah. Ini tafnid. Silent dulu ya. Nah, ayat 27 bilang begini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya. Ini blueprintnya. Dia bilang laki-laki dan
Laki-laki dan perempuan. Catat dulu, catat. Ya, jadi ini harus mengerti dulu. Nah, salah satu ayat gini. Nah, percaya atau tidak percaya, kata pola ini, nih, kata pola ini, maaf saya pakai biru. Ini adalah bicara tentang pola kehidupan Allah. Ini blueprintnya. Ya. Kenapa? Tuhan taruh bahwa semua orang punya kerinduan pingin jadi orang lebih baik. Semua orang. Tidak ada di dunia ini semua orang pingin jadi orang baik. Ya. Salah satu ayat yang saya ingin bagikan kepada kita yang ada hubungannya dengan pola Allah ini adalah Kejadian pasal 2 ayat 7. Ini setelah Allah membentuk manusia dari debu tanah. Lalu Allah berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi di sini itu dikatakan makhluk apa? Perhatikan baik-baik ya, kata hidup di sini itu bukan bios. Bukan bios. Tapi kata hidup di sini itu yang dimaksud adalah yang bios ini ya, ayam, ya, kambing. Karena dia hidup hanya satu kali. Manusia diberikan hidup berapa kali? 2 kali. Di bumi dan ya. Ini Zoe ini bicara tentang apa? Kehidupan kekal. Kekal ini berhubungan dengan apa? Ya, atau pola Allah. Nanti kita akan bicara tentang kerajaan Allah, tapi saya lebih fokus dulu ini. Ya. Jadi saudara bisa melihat bahwa untuk memahami itu sama kayak anak-anak kita. Tidak mungkin anak-anak kita menghidupi sebuah pola yang lain. Tentu adalah pola kehidupan kita. Betul lah. Alkitab bilang bahwa Adam, anak Kain, Habel itu menghidupi siapa? Pola kehidupan Adam. Ya, pola kehidupan Adam. Nah, saya melihat bahwa ada begitu banyak kekacauan yang terjadi di bangsa ini. Problemnya, orang selalu melihat apa? Ini kejahatan. Kejahatan ini akibat atau sebab? Akibat. Hah? Akibat. Nah, sebabnya siapa? Sebabnya dosa. Ya, ini dosa. Ini penyebabnya dosa. Akibatnya jadi apa? Orang melakukan kejahatan. Betul ya? Mana? Bios. Bios tuh bicara tentang apa? Kayak ayam, kambing. Ya. Kan mereka hanya diberikan kehidupan satu kali. Dipotong selesai. Kalau Zoe itu hidup yang kekal, yang berhubungan dengan pola. Nah, maka pola ini bicara tentang apa? Pola Allah. Makanya Allah bilang di dalam Kejadian pasal
Pasal 1 ayat 26, 27 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa. Ini blueprintnya. Ini blueprintnya. Segambar dan serupa dengan Allah. Jadi artinya apa? Segambar dan serupa dengan Allah ini artinya apa? Ya, pola hidup Allah kan. Jadi gini, kalau saudara lihat, kenapa orang tua jadi berlaku kasar, orang tua atau suami berlaku cuek, kenapa? Sebetulnya sejak dosa itu masuk ya, masuk ini dosa, ini mana dosa? Waktu dosa itu masuk, ya, kepada manusia, kira-kira ini blueprint Allah ini masih ada enggak? Masih ada enggak? Waktu dosa masuk ke dalam hidup manusia, pola Allah ini masih ada enggak? Tidak. Hah? Ya. Artinya Roma 3:23 kan bilang sudah hilang kan? Artinya apa? Rusak pola Allahnya. Yang digantikan adalah pola apa? Ya, pola setan. Setan akhirnya memerintah. Setan akhirnya apa? Mengendalikan, menguasai manusia. Betul gak? Betul. Kali ada bilang betul. Dua kata ini penting, segambar dan serupa. Nah, kalau sudah catat, saya hapus ini ya. Sudah? Sudah? Oke. Saya hapus ya. Nah, pola ya, di pola. Tadi dibilang gambar. Tadi diciptakan segambar dengan Allah toh. Nah, apa yang Allah ingin capai dari manusia? Serupa dengan Allah. Nah, apa artinya serupa dengan Allah? Hah? Apa artinya serupa dengan Allah? Arti serupa itu artinya ini adalah sebuah representasi dari segambar. Segambar itu maksudnya rancangan ya. Apa artinya representasi? Mewujudkan hasil. Jadi Allah mendesain dengan mencapai sebuah tujuan bahwa harus yang diwujudkan ya hal yang serupa dari apa yang Allah rancangkan. Nah, apa yang serupa? Saya ini tulis hanya beberapa di sini. Ya, kalau dalam bahasa Latin itu kata serupa itu imago Dei. Kalau bahasa Ibrani itu demut. Demut. Bukan mut ya, demut. Ya. Jadi arti daripada imago Dei atau serupa atau demut itu artinya apa? Kemiripan. Yudi dengan Sanaya sama enggak? Sama. Anak-anak Bapak.
Hah? Sama enggak? Sama. Tapi bedanya soalnya perhubungan lebih dekat. Cetakan persis atau cetakan persis. Ya. Terus Yudi dan Sanaya adalah pribadi yang berbeda. Tetapi mereka mirip, Sanaya mirip dengan Yudi dalam hal apa? Wajah, Dalam hal apa? cara. Bisa. Secara fisik wajah mungkin mirip. Tapi yang paling menonjol dari kehidupan seorang Yudi Karakter. mirip karakter. Nah, serupa. Yang pertama catat ya, hal yang serupa, blueprint yang Allah ingin capai yang pertama apa? Serupa dalam ya. Serupa dalam karakter. Ya. Yang kedua serupa dalam hal apa? Dalam kuasa. Kita itu punya otoritas. Ya. Saudara kalau ada tamu yang datang di rumah, saudara punya otoritas. Saudara bisa usir. Kita punya otoritas. Tuhan memberikan sebuah otoritas. Ya, kita punya kuasa. Pada waktu saudara perintahkan, Tuhan, aku perintahkan setan keluar dalam nama Yesus, punya otoritas. Saudara bisa perintahkan badai berhenti. Saudara bisa perintahkan berkat dari timur, barat, utara, selatan. Saudara diberikan otoritas. Kita dengan Allah sama enggak? Hah? Sama enggak? Allah adalah Sang Pencipta. Kita adalah ciptaan. Tapi yang sama atau serupa dengan Allah adalah apa? Karakternya. Ya, gambar diri ya, gambar diri ya termasuk ya pola ini. Ini gambar diri Allah atau pola Allah itu, pola kehidupan Allah ini yang menghasilkan sebuah tujuan. Apa lagi? Yang ketiga apa? Hikmat. Betul. Coba bedakan. Kita dengan kambing mana yang lebih pintar? Kita. Iya kan? Coba bedakan itu baboy dengan manusia. Apa bedanya? Iya tuh. Babi apapun dia makan. Tapi kita manusia bisa membedakan mana yang bukan dan mana yang bisa. Kita diberi hikmat. Nah, hikmat itu adalah sebuah kemampuan ilahi untuk kita bisa membedakan. Bahkan kita bisa merasakan sesuatu yang akan terjadi. Itu hikmat. Apalagi yang serupa dengan Allah kita, dengan Allah. Apa yang serupa? Potensi ilahi. Nah, potensi ilahi ini kalau bahasa perjanjian baru itu adalah karunia. Kita kenal ada berapa karunia? Ada berapa karunia? 5 jabatan ya. 5 jabatan karunia. Betul? Yang pertama apa? Rasul. Yang kedua apa? Nabi. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Guru, penginjil, gembala. Yang keempat apa? Yang kelima apa? Gembala. Nah, 5 ini adalah fungsinya untuk apa? Membangun jemaat. Menjangkau jiwa-jiwa dan membangun jemaat. Nih. Ya.
Bayangkan orang dunia saya punya potensi. Kita punya potensi. Apakah potensi itu perlu pendidikan formal? Apa perlu pendidikan formal? Tidak perlu. Petrus dan beberapa murid, mereka tidak sekolah-sekolah tinggi. Tapi Allah memberikan sebuah potensi ilahi. Dan mereka bisa menjadi pengkhotbah, penginjil yang hebat. Mereka menjadi orang yang berhasil. Bahkan Zakheus adalah seorang yang tadinya berhasil. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah. Kenapa? Kenapa? Karena ini, Yesus membawa dia kembali kepada ini. Rancangan Allah. Ya, hidup kita adalah hidup sepola dengan Allah. Artinya bahwa hidup kita adalah hidup yang mencerminkan tentang siapa? Tentang Allah itu sendiri. Ya, ini perlu kita harus pahami. Kalau enggak, kita enggak pahami, ya bagaimana bisa mengerti. Nah, lalu Allah punya satu kerinduan adalah Allah ingin memultiplikasikan polanya, pola hidupnya ya, polanya melalui apa? Melalui keturunan ilahi. Nah, ini biasanya lewat apa? Pernikahan. Kenapa saya sebut di sini adalah potensi ilahi? Karena yang dimaksud potensi ilahi ini yang pengertiannya merujuk kepada Allah. Artinya yang disebut keturunan ilahi ini adalah pernikahan yang terjadi cuma satu kali. Dari satu suami, satu istri, satu kali. Seumur hidup. Itu yang dibilang Matius 19 ayat 6. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, ayatnya di mana? Kejadian pasal 1. Ya. Ayat 28. Yesus Allah berkata begini. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah semua itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan ya, kata bermultiplikasi ini. Nah, di sini ada istilahnya beranak. Ya, ini tentu yang dimaksud adalah biologis, hubungan biologis. Jangan salah pahami, karena kalau ini disalah artikan, banyak agama-agama di luar sana mengatakan itulah Allahmu beranak, ya kan? Buktinya dia punya papa, dia punya mama. Ya, Allah ingin bagaimana supaya pola kehidupan Allah itu menjadi banyak. Nah, dia ingin memultiplikasikan lewat kehidupan Adam, keluarganya Adam, manusia itu sendiri. Nah, tentu ini terjadi akan ada keturunan harus melalui pernikahan. Tapi zaman sekarang belum ada pernikahan, sudah ada anak. Ya toh? Itu yang saya bilang. Itu konteksnya bukan keturunan ilahi. Ya toh? Kalau Allah merancang, maka sesudah pernikahan barulah terjadi keturunan. Coba hitung sekarang. Di Capil pusing catat. Karena ada sekitar 5% di luar itu ada keturunan yang belum tercatat. Sebagai apa? Kenapa belum dicatat? Karena mereka belum tercatat di pengadilan sebagai suami istri. Ya, ada istilah orang sekarang belum menikah tapi sudah kawin. Ya toh? Ya, lihat. Nah, apa yang terjadi itu semua? Itu semua jawabannya karena apa? Karena dosa. Karena dosa. Nah, kata beranak cucu ini Tuhan bilang apa? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Penuhi bumi. Penuhi bumi. Lalu apa lagi dia bilang? Apa?
taklukan. Yang ketiga apa? Berkuasa. Tapi lihat, ini konteksnya ya. Ini konteks manusia belum jatuh dalam dosa. Ya. Allah ingin supaya pola kehidupan Allah ini, ya, itu dikatakan apa? Penuhi. Ini harus penuh. Di dunia ini harus penuh. Ya, memenuhi dunia ini. Yang kedua apa? Harus menaklukkan dari pola-pola kehidupan yang lain. Yang ketiga apa? Pola kehidupan Allah harus berkuasa. Kata berkuasa itu artinya apa? Menguasai, merebut, mengendalikan. Itu berkuasa. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Catat ya, apa yang terjadi? Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Kejadian 3 ayat 1 24. Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Nah, apa yang terjadi? Ini yang saya sebut adalah manusia keluar dari pola hidup Allah. Di Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Artinya manusia jatuh dalam dosa. Nah, apa alasan manusia keluar dari pola kehidupan Allah? Saya pakai merah supaya lebih, karena kehendak ya. Free will. Saudara lihat apa yang terjadi? Karena manusia memilih hidup bukan lagi hidup oleh pola hidup Allah. Adam memilih untuk hidup dengan kehendak bebas. Coba lihat. Waktu Allah bilang begini, "Hei Adam, buah di taman ini boleh kamu, cuman ada 2 pohon kehidupan yang baik dan yang jahat di tengah taman, buahnya tidak boleh kamu." Betul lah? Ada perintah kan? Ada perintah. Nah, kalau perintah berarti harus dilaksanakan. Iya. Tapi pertanyaannya, apakah Adam melakukannya? Iya kan? Adam tidak melakukan. Saya bacakan ayatnya. Ya. Kenapa? Ternyata setan punya rencana. Setan punya rencana, dan setan punya rencana ini masuk lewat ini. Kehidupannya Adam. Kita lihat apa rencana setan. Yohanes 10 ayat 10a. Pencuri datang hanya mencuri, membunuh dan apa? Membinasakan. Setan masuk. Adam berpikir, saya diberikan perintah, saya hidup sesuai dengan polanya Allah. Tapi Adam, ya, ini yang saya bilang di sini. Saudara harus bedakan di sini. Undangan dengan apa? Karena firman yang Allah sampaikan kepada Adam ini hanya sampai di telinga Adam hanya sebagai undangan, bukan sebagai perintah. Itu sebabnya kalau Adam menerima itu sebagai perintah, maka Adam akan hidup sesuai dengan pola Allah. Ya toh?
Makanya kalau baca ya, saya baca. Tunggu. Ada satu ayat lagi, Yohanes 8 ayat 4. Ini Yohanes menulis apa yang dikatakan oleh Allah waktu pada zaman Adam. Dikatakan begini, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala. Ya, Yohanes 8 ayat 44. Ternyata Yohanes menyampaikan bahwa sejak semula iblis ingin apa? Membunuh manusia. Apa yang iblis bunuh? Pola Allah. Ya. Kenapa? Dia lewat apa? Pintunya apa? Kehendak bebas. Dia melihat ada celah dari kehidupan Adam, yaitu Adam hidup menjadikan firman bukan sebagai perintah tapi sebagai apa? Undangan. Ya toh? Undangan itu saya hadir atau tidak hadir itu tidak soal. Tapi kalau perintah, apapun yang terjadi saya harus hadir. Maka ayat ini bilang begini. Nah, saya kasih gambaran dulu. Nah, ini setan ya. Setan. Nah, setan kasih masuk pola kepada Adam. Pola apa kote? Nah, lalu Adam ini mewariskan kepada keturunannya. Pola apa kote? Ini yang orang bilang adalah kutuk. Itu bukan bicara perbuatan, tapi bicara pola. Jadi kalau pola Adam waktu itu adalah pola Allah, maka yang dia wariskan kepada keturunan adalah pola siapa? Pola Allah. Setan masuk. Makanya gini, betul iblis sudah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Betul ya? Setuju ya? Tapi bukan berarti kita berhenti sampai di situ. Tugas kita sekarang selain memberitakan Injil, selain memuridkan orang, berperan untuk menghancurkan pola kehidupan setan dalam hidup kita. Bayangkan tuh setan. Setan sekarang cuma pangkok kaki. Pangkok kaki, pangkok tangan, dia cuma lihat. Manusia dengan manusia berperan. Manusia dengan manusia bisa membunuh. Ya tuh, setan sudah dikalahkan. Tetapi yang setan bangun dalam kehidupan manusia adalah lewat apa? Polanya. Dan pola setan itu adalah hidup oleh dosa. Apa arti dosa itu? Apa arti dosa? Hamartia. Artinya apa? Meleset dari sasaran. Artinya tidak mencapai tujuan. Tujuan Allah tadi adalah supaya kita hidup serupa dengan Dia. Ya, serupa dalam karakter, dalam kuasa, dalam hikmat, dalam potensi ilahi. Iya kan? Lihat setan bangun. Apa yang terjadi? Dicatat ya, di dalam Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 itu dicatat begini. Ayat 12, 13 sampai 14. Nih. Kejadian pasal 3 ayat 12 sampai 14. Dia bilang begini. Saya bacakan. Manusia itu menjawab
perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Ini Adam lagi ngeles. Adam lagi buat pembenaran diri bahwa yang membuat dia jatuh itu karena istrinya. Kira-kira kalau dalam keluarga, ya toh, gara-gara saya gagal, gara-gara usaha saya gagal, gara-gara saya nggak maju itu karena ya toh. Tapi lihat, ini perempuan yang jawab. Ayat 13. Dia bilang gini, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Apa Hawa bilang? Oke. Kita kemarin belajar ular itu melambangkan siapa? Tentang atau kuasa kegelapan. Ya toh? Ini realita. Seringkali kita bilang begitu, usaha saya nggak maju karena apa? Disantet, didoti, betul nggak? Taruhlah misalnya kita buat restoran, kenapa nggak laku? Pertama, karena nggak enak, ya toh. Kedua, bagaimana orang makan? Pemilik aja kremos kotor, ya toh. Itu dalam dunia bisnis. Kenapa nggak laku? Itu ibu keringat begini, dia pegang tuh makan. Orang bilang jorok, orang nggak akan belanja. Yang ketiga, faktor apa orang nggak bisa beli makanan? Karena harganya tidak bersaing, harganya terlalu mahal, ya kan? Sederhana, berkualitas, tapi menjadi berkat. Ya, saya pergi ke ke rumah makan Mikbak. Itu sampai pemilik sudah tahu saya di belakang rumah sakit. Kalau saya datang dengan ibu gembala, bilang, Pak Gem, mau makan? Pak Gem, nasi gratis untuk Pak Gembala. Yang lain bayar. Pak Gembala, sudah Pak Gembala. Saya sih merasa bahwa gratis itu bagi saya itu bukan apa. Saya tahu bahwa itu berbisnis. Ya, kita tidak menginginkan lah. Kita malah ingin orang itu bangkit, orang itu berhasil. Tapi dia rasa bangga. Ternyata Pak Gembala bagaimana? Wih, enak. Dia jual 25.000. Tapi lumayan enak. Ya. Tapi lihat. Adam di ayat 12 bilang apa? Karena istri. Ya, ini realita dalam hidup ini. Ya. Anak nakal di sekolah, salahnya siapa? Ya. Anak jatuh di rumah, di sekolah, salahnya siapa? Ini realita, tidak bisa dipungkiri. Ya tuh, anak bahugel salahnya siapa? Itu tidak bisa Aduh, ini, ya saya mengalami. Ya, bahkan sedikit-sedikit suami bilang apa? Kalau anak misalnya tanya mau beli apa sepatu, biasa suami bilang apa? Tanya siapa? Mama. Tanya mama. Itu realita. Itu realita. Betul nggak? Ya, suami-suami akhirnya kehilangan fungsi, sudah berfungsi. Nah, tapi apa jawab Tuhan? Ayat 14. Lalu berfirman Tuhan Allah kepada ularnya itu, ini kepada ular. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjala dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Ya. Kita lewat. Oke. Nah, apa konsekuensinya ketika manusia itu keluar dari pola Allah? Apa konsekuensinya? Kutuk. Oke, apa lagi? Apa konsekuensinya? Penderitaan. Hah? Penderitaan. Kesukaran. Dikatakan apa? Manusia itu kehilangan? Ya. Kehilangan apa? Pola Allah yang
yang mendatangkan apa? Hah? Mendatangkan apa? Ganjaran. Masa kebaikan sih? Hah? Roma 3 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Ya. Dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika pola hidup dalam pola kehidupan Allah tidak ada dalam kehidupan manusia, moral rusak. Nilai-nilai kehidupan Allah adalah tidak lagi mencerminkan tentang Allah karena identitas mereka rusak. Identitas mereka, pola kehidupan Allah itu rusak dalam hidup mereka. Pertanyaannya, waktu manusia keluar dari pola kehidupan Allah, apakah identitas mereka hanya masih sebagai anak atau sebagai umatnya? Apakah dia sudah hilang? Tetap, dia tidak hilang. Tapi yang rusak adalah apa? Hubungannya rusak dengan Allah. Kenapa? Karena pola hidupnya adalah pola setan. Setan itu adalah musuhnya siapa? Musuhnya Allah. Makanya setan bangun pola dosa supaya kita menjadi musuhnya siapa? Musuhnya Allah. Kita bersahabat dengan dunia, kita bersahabat dengan dosa. Maka kita menjadi musuhnya siapa? Musuhnya Allah. Karena ini dia bilang apa? Upah dosa ialah apa artinya maut? Iya. Hukuman atau kematian? Kekal. Kekal itu. Nah sekarang saya kasih tahu. Waktu Tuhan bilang begini. Oke. Kejadian 3 ayat 16. Firmannya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Kira-kira kekal gak ini kesakitan perempuan? Hah? Kekal gak? Kekal melahirkan. Namanya perempuan. Ini saya tanya. Kekal gak ini penderitaan? Kekal. Tuhan tidak pernah ubah. Coba tanya istri-istri. Pernah gak melahirkan terus senyum? Sayang keluar. Itu keluar. Loh. Apakah itu akan keluar? Saya pernah lihat orang melahirkan tuh sampai urat-urat yang kecil pun bisa meledak. Iya. Dan Tuhan bilang akan kubuat kesakitan, kesusahan engkau melahirkan itu sangat susah. Banyak. Kekal. Tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah. Apa bedanya kesusahan dari istri dan suami? Kalau istri tidak mungkin kan setiap bulan dia melahirkan. Paling setahun sekali. Kalau ada orang program ya dua anak berarti 2 tahun sekali. 1 tahun sekali, 3 tahun sekali. Ya tuh kalau orang sesar sekarang minimal 3 tahun kemudian baru ada anak. Ya tuh. Sekarang kita mau lihat ya. Ya. Orang mau lihat, kita mau lihat sekarang suami-suami. Ya. Di ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka apa? Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Kalau istri tadi hanya kesakitan pada waktu apa? Salinan. Betul lah. Sekarang suami punya penderitaan kekal apa? Tanah apa?
Dikutuk, bos. Tanah dikutuk. Tanah itu bicara tentang apa? Pekerjaan, bisnis, keluargamu. Susah. Iya tuh. Lalu dia bilang apa? Dibilang di ayat 17, susah payah kerja seumur kekal nggak? Loh, seumur itu sampai kapan? Sampai dia pulang. Betul nggak? Istri piram rambut, istri rebonding, istri punya uang, harus yang kasih adalah suami. Ayat ini bilang, dengan susah payah engkau bekerja seumur hidup. Ini konsekuensinya. Lalu dia bilang apa? Dari semak duri, ya, semak duri. Tunggu ya. Dari semak duri rumput akan dihasilkan bagimu. Apa maksudnya ini? Apa ini? Apa maksudnya semak duri? Berduri kok tentang DP hambatan. Hah? Iya. Bisa juga tantangan, kesulitan. Iya tuh. Coba pikirkan sekarang. Bagaimana mencari uang 4 juta, 5 juta sekarang gampang. Jangankan 4 juta, 100.000. Saya kemarin bagaimana berpikir sorong ini. Itu sulit. Betul lah. Ini penderitaan yang kekal. Ini baru di bumi. Ini maut di bumi ini. Ini maut ini ya. Ini. Ini baru sifatnya apa? Lahiriah. Ya, soal makan minum, soal pekerjaan, soal bisnis. Lalu di ayat 18, ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi cari doi. Dia bilang cari uang sampai apa? Berpeluh. Apa artinya berpeluh? Bukannya pecah suar, hampir mati. Ayat ini bilang sampai engkau kembali menjadi debu, ya, berpeluh, kesah. Cari apa? Cuman soal makan minum, alias apa? Sampai mati. Nggak gampang, ya, nggak gampang. Perintah Allah tadinya adalah Allah harus memultiplikasikan pola hidupnya kepada Adam, ya, pola hidupnya kepada keturunan Adam. Sekarang Adam tidak melakukan itu, maka setan berhasil, ya. Setan memultiplikasikan pola polanya kepada manusia dan keturunannya. Ini yang sering kita bilang adalah kutuk. Di dalam Roma 5 ayat 12, Roma 5 ayat 12, Roma 5 ayat
Roma 5 ayat 12. Dalam Roma 5 ayat 12 bilang begini. Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Lihat ya, Adam berbuat, tapi yang kena itu adalah, yang kena itu siapa? Keturunannya. Ya, ingat ya, Adam itu gambaran daripada siapa? Suami. Suami itu adalah sumber. Suami itu adalah imam. Suami itu adalah raja. Raja itu bicara tentang apa? Pemimpin. Imam itu jadi apa? Tuntun dong keluargamu ke gereja. Tuntun keluargamu melayani Tuhan. Tuntun keluargamu bersekutu dengan Tuhan. Itu fungsinya imam. Ya. Di ayat 14 bilang begini. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambar dia yang akan datang. Coba perhatikan, dia bilang Adam, ya, Adam terus Musa. Lalu dia turun dari Musa ini ke siapa? Dibilang kepada mereka. Mereka ini siapa? Manusia ya. Manusia itu keturunan Adam. Keturunan Adam. Ya. Kenapa Musa? Karena Musa ini bicara tentang apa? Taurat. Tuhan memberikan Taurat untuk menuntun manusia supaya manusia hidup sesuai dengan pola Allah. Lihat, dosa masuknya. Ini dosa. Nah bayangkan, Taurat sudah ada loh. Ini, Taurat nggak bisa mengalahkan, membendung dosa ini. Bahkan di zaman Musa berdirinya penyembahan berhala dari mana? Lembu emas. Dari zaman Musa, bagaimana bangsa Israel bisa menyembah kepada Baal? Benda mereka sembah. Lihat, apa yang Adam wariskan? Pola dosa, pola setan. Setan tenang. Manusia bisa saling baku bunuh. Karena dari mana? Polanya siapa? Setan. Saya terkadang kalau lihat berita, orang mencuri, orang membunuh, orang bunuh dengan enteng, orang mencuri tanpa malu, orang berselingkuh tanpa malu. Karena saya melihat akar masalah itu penyebabnya dari mana? Dari Adam. Adam mewariskan pola. Papa saya keras sekali. Wih, keras. Dia kalau marah memang, aduh. Orang Ambon bilang sapa pele pica. Saya 8 bersaudara. Itu semua takut dia kalau sudah marah, apalagi dia mabuk. Dia mabuk sih tidak pernah memberontak. Tapi dia punya suara. Baru dia panggil nama saya, Meling. Waduh. Itu memang gemetar. Kenapa? Saya sudah terluka, saya sudah trauma. Dengan apa? Dengan didikan yang begitu kuat. Nah, papa saya mewariskan sebuah pola yang keras. Saya pernah dipukul, dia ikat di pohon, dia pukul saya sampai berdarah-berdarah. Itu sebuah kutuk. Nah, papa saya wariskan. Nah, Musa adalah gambaran tentang siapa? Orang benar. Adam gambaran tentang orang berdosa. Tapi orang benar seperti Musa ini pun tidak bisa menyelesaikan dosa. Kenapa? Karena Alkitab bilang manusia sudah berdosa. Ya. Maka dosa ini turun kepada keturunan Adam, bangsa Israel, sampai kepada kita. Apa yang terjadi? Nah, di dalam Kejadian pasal 6, Kejadian pasal 6 ayat 3. Ayat 3 bilang begini. Kejadian pasal 6 ayat 3. Dikatakan, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging.
tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya. Manusia dikasih 120 tahun dengan alasan karena apa? Manusia itu daging. Lihat. Manusia hanya bisa berumur 120 tahun. Kenapa Tuhan membatasi usia manusia? Ya, Metusala ratusan tahun, 800 tahun. Kenapa dari ratusan tahun menjadi 120 tahun saja? Karena apa? Mencegah dosa. Tuhan mencegah dosa. Ya. Allah membatasi usia karena apa? Mencegah dosa. Di dalam Kejadian pasal 4 ayat 8. Ya, ini benih. Kejadian pasal 8 4 ayat 8 dikatakan, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Ya, ini roh pembunuhan di sini, membunuh. Kain membunuh siapa? Habel. Dari pola ini, ya, Adam ini. Dari mana pola Adam ini? Padahal nih, Adam hidupi apa? Pola setan. Cuman karena apa? Free will. Hati-hati. Free will ini hati-hati. Kehendak bebas ini hati-hati. Makanya kenapa di gereja ada hamba Tuhan, ada mentor. Kenapa di kantor itu ada pemimpin? Karena supaya kita tidak akan hidup sesuai dengan kehendak kita, semau-mau kita. Ketika Tuhan mendirikan sebuah pendidikan kehidupan, saya bisa sebut ada sebuah pendidikan kehidupan tentang buah pohon yang baik dan itu sebuah pendidikan, ya, pendidikan yang kekal. Nah, Allah mendidik manusia supaya manusia tetap hidup sesuai dengan pola Allah. Ya, manusia tidak hidup sesuai dengan kehendak bebas. Setan kasih Pak Adam, Adam. Lalu Adam wariskan kepada orang benar, orang percaya, Musa. Lalu dari Musa ini tidak bisa dibendung, maka ini sampai kepada dunia. Lihat, tidak bisa dibendung. Kejadian pasal 9 ayat 20. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Ayat 21, setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan telanjang dalam apa? Kemahnya. Ini banyak dosa sebenarnya kalau saya catat. Ya. Kejadian pasal 9 ayat 20. 9 ayat 20. Kemudian ayat 21. Ayat 21. Ini roh apa? Roh kemabukan. Lihat ya. Setan, ya, setan menghancurkan manusia dengan gampang. Setan nggak capek-capek berperan. Strategi yang setan bangun adalah dia bangun pola. Setan bawa pola, ini pola setan. Apa ini yang pola setan? Di sini dosa. Oh, dosa itu enak. Enak, mencuri itu enak. Berbohong itu enak. Iya kan? Berdusta itu enak. Enak. Tapi konsekuensinya adalah kekal. Maut itu adalah kekal. Ya. Ya. Dia kasih kepada siapa? Manusia. Menipu itu enak enggak?
Enak. Selingkuh itu enak nggak? Enak. Nyontek di sekolah itu enak nggak? Enak. Ya toh? Semua enak. Lihat setan memberikan manusia. Setan nggak berperang. Nah, lihat, setan nggak berperang. Dia biarin. Ya. Dosa ini menguasai manusia. Manusia akhirnya menghidupi pola dosa. Dari setan, pola dosa ini. Nah, lihat ya. Setan kasih kepada manusia. Oh, lihat toh. Menikah cerai enak nggak? Enak. Apalagi yang disebut enak, dosa. Lihat toh. Iri dengan orang itu enak nggak? Enak. Mabuk itu enak nggak? Enak. Karena ketika orang sadarkan diri, dia bisa bicara sembarangan. Kamu begini dulu. Kamu bisa maki-maki. Enak. Tapi konsekuensi daripada dosa itu sifatnya kekal. Pertanyaannya, kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, apakah istri-istri akan melahirkan menderita? Tidak. Iya toh. Apakah Adam dengan susah payah, dengan berpeluh kesah untuk mencari nafkah seumur hidup? Tidak. Kenapa? Karena dia menghidupi polanya Allah. Dia hidup dalam kekudusan. Karena dia hidup dalam kekudusan, maka berkat itu mengalir. Tidak dengan sulit, dengan berat. Justru dia diberikan sebuah potensi ilahi. Dia bisa mengembangkan potensi itu. Dan dia bisa menjadi orangnya berhasil. Tapi sejak dosa itu masuk, manusia menghidupi itu, maka manusia merasa kan kehilangan tuh. Manusia tidak punya, moralnya rusak. Tidak punya kemampuan, kuasa. Ya. Manusia jadi Jadi bodoh. Manusia jadi miskin. Mentalnya, ya. Ketika mau melangkah, mau usaha, mau kerja, aduh Tuhan, saya tidak mampu. Kenapa? Karena iblis ingin membunuh. Iblis mau supaya manusia itu gagal selama-lamanya. Nah, ini yang saya ingin bagikan nanti minggu depan, Jumat depan, serinya yang akan berhubungan dengan kerajaan Allah. Nah, apa itu kerajaan Allah? Nanti minggu Jumat depan saya akan bagikan itu. Tapi lihat, ketika dosa itu menguasai, manusia itu jadi bodoh, manusia tidak jadi berarti. Ada cewek-cewek cantik, dia bisa jadi pelacur. Iya kan? Ada cowok-cowok maco, tiba-tiba jadi bencong. Itu realita. Kenapa? Ketika pola hidup Allah itu tidak ada dalam hidup lagi, manusia itu punya gambar dirinya rusak. Setan rusak supaya supaya kita tidak punya pengakuan bahwa kita ini adalah anak siapa? Anak Bapa. Supaya tidak ada satu pengakuan bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Lihat, saya ke beberapa Jakarta, ke lorong-lorong, itu ada ibu-ibu cantik-cantik berdiri, make up. Mereka dulu bilang, Pak, main Pak. Saya lihat-lihat begini, cantik ya. Tapi bagi dia, orang bilang kamu cantik, tapi bagi dia adalah murah. Makanya laki-laki siapapun dia jual. Dengan harga tarifnya berapa? Dari 200.000, 200k sampai 1 juta. Itu. Bayangkan. Lihat, dari laki-laki, saya ketemu beberapa orang yang hari ini sudah sadarkan diri dan mereka bertobat. Mereka adalah laki-laki tulen, sispek badannya, maco. Tapi pada akhirnya saya ketemu beberapa tahun kemudian jadi bencong. Bulunya dirontokin semua, rambutnya dipanjangin, dia pakai lipstik.
Cari wanita, diubah gender kelaminnya, dia pergi ke Thailand, ke Cina, dia ganti gendernya. Sekarang setelah dia bertobat, dia menyesal seumur hidup. Kenapa dia harus hilangkan gender? Lihat, konsekuensi daripada orang hidup dalam dosa itu sifatnya apa? Kekal. Saya lagi membayangkan, kalau seandainya dulu manusia Adam itu tidak jatuh dalam dosa, hari ini kita tidak dengan susah payah harus kredit sana, pinjam sini, susah. Kenapa? Satu alasan, karena manusia memilih keluar dari pola hidup Allah dan lebih memilih hidup sesuai dengan kehendak bebas. Disinilah celah iblis masuk, menguasai manusia. Menguasai manusia. Manusia dikendalikan. Dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, dari nabi ke nabi, generasi nabi berikut, dosa tetap berkuasa. Ya, tapi lihat. Nah, Jumat depan kita akan melanjutkan seri ini dan saya akan berbicara tentang kerajaan Allah. Nah, apa itu kerajaan Allah? Nah, kenapa saya pisahkan pembahasan ini supaya saudara paham apa itu pola dan apa itu kerajaan Allah. Kenapa itu pola kerajaan Allah? Ya, minggu depan saya akan kasih teori ini dan saya percaya kalian akan menjadi koordinator Kompas yang membimbing orang-orang. Satu warna, satu blueprint cetak biru adalah bagaimana mereka hidup dalam pola kerajaan Allah. Minggu depan saya akan bahas itu dan malam ini kita akan tutup, kita akan berdoa untuk ibadah kita